Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SMA Negeri 17 Surabaya akan mempresentasikan hasil demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensi pada topik 1. Dengan anggota kami, yaitu saya sendiri, Berliana, ada Mbak Nia, Mbak Soraya, dan juga Mbak Wika. Dengan pertanyaan yang diajukan, yaitu ada pertama, pembelajaran berdiferensiasi, contoh keragaman anak di kelas, dan teori pendukung. Yang pertama yaitu teori berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang disiapkan dengan menyesuaikan kemampuan, sifat, dan karakter peserta didik. Yang mana seperti kita tahu, peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu ada gaya belajar, minat bakat, tingkat kecerdasan, latar belakang keluarga, dan lingkungan yang berbeda. Lalu, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan untuk memenuhi yang pertama, mengembangkan keterampilan peserta didik. Lalu, kedua, memperluas rutinitas dan keterampilan belajar. Dan yang ketiga, tetap menjaga budaya pembelajaran dengan karakter yang berbeda di dalam kelas. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu untuk membantu peserta didik dalam belajar. Nah, agar guru bisa meningkatkan kesadaran terhadap kemampuan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh seluruh peserta didik. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik, agar peserta didik memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan tingkatan kesulitan materi yang diberikan guru. Jika peserta didik dibelajarkan sesuai dengan kemampuannya, maka motivasi belajar peserta didik meningkat. Yang ketiga, untuk menjalin hubungan yang harmonis antara guru dan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan relasi yang kuat antara guru dan peserta didik, sehingga peserta didik bersemangat untuk belajar. Yang keempat, untuk membantu peserta didik menjadi pelajar yang mandiri. Jika peserta didik dibelajarkan secara mandiri, maka peserta didik terbiasa dan menghargai keberagaman yang ada. Yang kelima, untuk meningkatkan kepuasan guru. Jika guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru merasa tertantang untuk mengembangkan kemampuan mengajarnya, sehingga guru menjadi kreatif. Kemudian ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Jadi harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Kemudian yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat pada siswa. Kemudian komitmen pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menggunakan asesmen. Nah, termasuk di dalamnya memperhatikan masukan kesiapan, minat, dan bakat siswa. Yang kedua, menggunakan hasil asesmen untuk mendiferensiasikan lingkungan belajar, pembelajaran, dan evaluasi. Yang ketiga, memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, membuat penyesuaian
bisa dilakukan kapan saja untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dapat diperkirakan. Selanjutnya, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu 1. Kesiapan belajar peserta didik atau readiness. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan peserta didik akan membawa peserta didik keluar dari zona nyaman mereka. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Yang kedua, minat peserta didik. Peserta didik juga memiliki minat sendiri. Ada peserta didik yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dan sebagainya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk mendapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar peserta didik. Profil belajar peserta didik terkait dengan banyak faktor, seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Selain itu, juga ada berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Profil belajar peserta didik ini merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Kemudian untuk kelebihan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, memaksimalkan kualitas pembelajaran peserta didik, yaitu apabila pembelajaran yang peserta didik terima sesuai dengan kebutuhannya, maka peserta didik akan dapat memperoleh pengetahuan secara maksimal. Peserta didik akan mendapatkan kualitas belajar yang baik bila pengajarnya memiliki pengertian mengenai kebutuhan belajarnya dan dapat mengarahkannya dalam membuat pilihan-pilihan terkait pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan motivasi peserta didik. Pendekatan yang digunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi adalah student center. Student centered adalah pendekatan di mana pengajar tidak langsung mengajar kepada peserta didik, melainkan peserta didik harus mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang keempat, peserta didik menjadi lebih terlibat dan fokus di kelas. Jika strategi pengajaran tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka peserta didik dapat kehilangan fokus. Sebaliknya, peserta didik akan terpicu dan terlibat di kelas apabila tugas dan aktivitas yang dilakukan merupakan pilihannya sendiri. Yang kelima, peserta didik dapat merelasikan pembelajaran dengan kehidupan. Peserta didik dapat menghubungkan pelajaran dengan nilai-nilai mereka yang mereka miliki apabila pembelajaran dilakukan berdasarkan minat peserta didik. Yang keenam, peserta didik dapat mengasah self-management skill-nya. Self-management skill adalah kemampuan seseorang mengatur diri sendiri dan mengidentifikasi langkah-langkah serta strategi yang perlu diambil untuk mencapai suatu target tertentu. Yang ketujuh, meningkatkan prestasi peserta didik. Peserta didik akan mampu mendapatkan prestasi yang baik apabila menerima penghargaan yang sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk kelemahan pembelajaran berdiferensi, yang pertama, memerlukan guru dengan kemampuan pengelolaan kelas yang baik. Artinya guru harus dihadapkan dengan berbagai macam perangkat pembelajaran dan juga perangkat evaluasi yang banyak, sehingga tak jarang guru kurang memiliki waktu persiapan yang cukup untuk menerapkannya. Kemudian terbatasnya waktu di kelas. Ada berbagai aktivitas yang dikerjakan dan pengajar harus dapat mendampingi serta menangani semua peserta didik di dalam kelasnya.
Kemudian guru harus memiliki manajemen skill yang baik, bukan hanya peserta didik yang dituntut memiliki manajemen skill yang baik, tetapi guru juga dituntut harus memiliki manajemen skill yang baik. Kemudian yang kedua memerlukan penguasaan materi yang luas. Yang ketiga memerlukan kemampuan IT dalam membuat konten pembelajaran untuk siswanya. Selanjutnya, Nia. Selanjutnya adalah tantangan dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama yaitu persiapan yang memakan waktu. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi perlu adanya persiapan yang matang sehingga sedikit banyak memerlukan persiapan waktu. Kemudian yang kedua, guru harus dihadapkan dengan berbagai macam perangkat pembelajaran dan juga perangkat evaluasi yang banyak. Karena pembelajaran diferensiasi ini menyesuaikan dengan kondisi dari peserta didik, latar belakang, dan kemudian gaya belajar, tentu saja guru itu juga dihadapkan dengan berbagai macam perangkat pembelajaran dan perangkat evaluasi yang jumlahnya tidak sedikit. Kemudian terbatasnya waktu di kelas. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi ini dirasa waktu yang diberikan di dalam kelas itu sedikit terbatas. Kemudian tantangan yang keempat yaitu guru harus memiliki manajemen. Kemudian kurangnya bahan pembelajaran yang disediakan oleh guru, dan yang selanjutnya kurangnya pelatihan bagi pengajar mengenai penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi maksudnya pada pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang baru bagi para pendidik. Maka tantangan ini, kurangnya pelatihan ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh para pendidik dalam membelajarkan pembelajaran berdiferensiasi.